Viral cuitan Fatimah Zahra Tunisa yang menceritakan pengalaman dan keluhannya karena hadiah berupa piala yang ia dapat usai menang kompetisi di Jepang pada tahun 2015 dikenai bea masuk 4 juta rupiah oleh Bea Cukai. Lalu bagaimana kronologisnya? Bergabung Fatimah Zahra Tunisa. Selamat malam Fatimah. Halo. Halo Fatimah, bisa mendengar suara saya jelas dengan Tiffany dari studio? Oh ya. Baik. Terima kasih Fatimah sudah bergabung dengan kami di CNN Indonesia Connected. Kami juga sebelumnya sudah mencoba untuk menghubungi perwakilan dari Direktorat Bea Cukai untuk memberikan tanggapannya dan ikut bergabung dalam diskusi malam hari ini. Namun sayang sekali belum ada yang bersedia untuk memberikan tanggapan ya. Fatimah, boleh dijelaskan kepada kami kronologi kejadiannya seperti apa pada tahun 2015 ya, betul? Betul. Oke, silakan. Jadi di tahun 2015 sekitar bulan Agustus itu saya pulang ke Indonesia setelah student exchange bertepatan dengan selesainya syuting acara tersebut. Namun piala tersebut terlalu besar untuk masuk ke koper saya dan juga untuk dimasukkan ke bagasi maskapai saat itu. Karena jadi overweight, akhirnya minta bantuan pihak televisi Jepang untuk mengirimkan piala secara terpisah, dan begitu sampai di Indonesia itu sekitar bulan Oktober, karena setelah on air acaranya, saya ingat di situ, lalu datanglah surat surat ketentuan pembayaran pajak 4 juta yang harus saya bayarkan di situ. Oke, artinya piala datang tidak bersamaan dengan kepulangan kamu ke Indonesia. Ya. Jadi ada jeda Agustus, September, Oktober, kurang lebih 2 bulan berarti ya pada saat itu. Kemudian kamu dikirimi surat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Apa, masih ingat tidak isinya apa? Seperti apa kata-kata atau kalimatnya di sana? Itu sebetulnya surat untuk pemberitahuan adanya penarikan pajak dari benda yang saya akan terima di Indonesia, pengiriman dari luar negeri terkena bea impor gitu. Padahal itu adalah piala yang saya dapatkan sendiri dari acara lomba di Jepang, dan juga setelah saya konfirmasi ke pihak televisi, ternyata mereka sudah melampirkan surat-surat keterangan yang menyatakan bahwa piala tersebut adalah piala yang benar saya dapatkan di acara program televisi yang mereka jalankan seperti itu. Namun Bea Cukainya di sini saat itu bilang tidak menerima surat keterangan apapun. Di sini saya tidak tahu ya kalau itu apakah benar tidak ada suratnya, tidak diterima di tangan saat itu, atau tidak sesuai format yang mereka inginkan. Akhirnya di situ saya coba untuk buat surat keterangan ulang, kemudian barulah mengajukan ketidaksetujuan ke Bea Cukai di domisili saya saat itu. Oke. Bagaimana respon kamu ketika kamu pertama kali mendapatkan kiriman surat tersebut? Apakah kamu langsung menjawab, mendatangi, atau ada follow up dari orang Bea Cukai yang menghubungi, misalkan via telepon atau mungkin lewat pesan singkat atau mungkin email, atau bagaimana? Ya, saya saat itu karena tidak setuju dengan jumlah pajak yang ditagihkan, akhirnya saya konfirmasi ke Bea Cukai, bertanya untuk berkas-berkas seperti apa yang bisa saya ajukan untuk keberatan ini di situ. Oke, jadi sudah ada hitung-hitungannya di dalam surat tersebut, ada angka 4 juta sekian, itu sudah ada ya? Betul. Oke, ini dari Bea Cukai mana ya, Fatimah ya? Bandung, domisili saya Bandung saat itu. Oh, Bandung, oke. Kemudian apa yang kamu lakukan? Artinya kamu pasti terkejut dengan angka 4 juta tersebut, iya kan? Dan tidak langsung mengiyakan atau membayar kan? Apa yang kamu lakukan setelah itu? Iya. Setelah semua berkas keberatan yang waktu itu diberikan ke saya, surat keberatan yang diberikan, yang dikumpulkan saya dan untuk dikirimkan ulang ke
Bea Cukai, itu saya datang ke sana, kemudian kita berdiskusi dan saya menjelaskan keadaannya seperti apa, bahwa acara tersebut saya tidak mendapatkan uang sepeser pun dari situ, hanya piala itu saja yang menjadi tanda kemenangan saya di acara di Jepang. Akhirnya setelah bernegosiasi, berkas lengkap, namun ternyata belum percaya pihak staf Bea Cukai sana. Kemudian saya tunjukkan email-email komunikasi saya sama TV di Jepang dan juga file-file audisi, semua yang tersisa saya tunjukkan. Kemudian setelah itu masih tidak percaya juga, akhirnya saya coba cari link video menyanyi saya saat itu, kemudian saya tunjukkan benar ini saya orangnya, saya mengikuti acara ini. Iya, dan setelah itu saya pikir setelah semuanya lengkap, semuanya jelas, itu akan bisa langsung dibawa pulang pialanya. Namun ternyata dipertanyakan lagi, bagaimana kita bisa tahu kamu dan orang yang di video ini adalah orang yang sama. Nah, disitulah seperti yang saya tulis di Twitter, di situ saya disuruh nyanyi untuk menyamakan suara katanya. Oke, kamu diminta untuk menyanyi untuk salah satunya yang mereka minta adalah untuk pembuktian. Kamu menyanyi di kantor Dirjen Bea Cukai Bandung pada saat itu? Betul. Oke. Betul, saya beberapa kali sebetulnya menolak. Karena menurut saya berkas sudah lengkap. Semua sudah sesuai prosedur, saya rasa. Kenapa harus bernyanyi? Toh KTP ada, video sudah ada, wajah pun tidak berbeda gitu. Namun saat disuruh bernyanyi itu tentunya mulai kesal, karena itu tidak masuk dalam syarat negosiasi harusnya. Mahasiswa, dan ingat banget setelah dari Bea Cukai saya harus balik ke kampus. Makanya di situ ya udah deh, yang penting cepat selesai. Akhirnya saya boleh deh saya nyanyi satu bait, gak apa-apa, yang penting langsung selesai gitu. Oke, tadi kamu menyebut staf Bea Cukai di Bandung, betul? Ya. Artinya kamu berhadapan dengan negosiasi ini dengan satu staf, satu orang, atau ada lebih dari satu orang? Ya. Satu staf, jadi di dalam satu ruangan itu ada beberapa meja, dan saat itu ada satu orang yang menanggapi keluhan saya. Oke, kamu masih ingat dengan orangnya? Di situ dia satu-satunya staf perempuan, ibu-ibu, jadi saya ingat siluetnya, namun untuk nama saya nggak ingat sama sekali. Tapi kamu ingat itu ada di ruangan mana? Karena dalam setiap kantor gedung itu kan pasti ada. Ya, kamu masih ingat itu di ruangan yang mana ya? Iya. Oke. Baik, kita kembali. Negosiasi ini terjadi di hari yang sama. Jadi artinya kamu datang ke sana, ada negosiasi, menunjukkan dokumen, kelengkapan, sampai ada adegan menyanyi itu untuk membuktikan, itu terjadi di hari yang sama. Betul, di hari yang sama. Sampai akhirnya tawar-menawar yang alot itu dari angka 4 juta sempat turun ke nominal-nominal selanjutnya yang sampai akhirnya sesuai dengan yang saya tweet juga, ya udah deh, kamu punya uang berapa sekarang, kamu bisa bayar berapa sekarang, karena saya terus menolak angka yang disebutkan oleh staf Bea Cukai tersebut. Sampai akhirnya pun mungkin entah kasihan atau menyerah, tapi akhirnya bisa dibawa pulang dengan 0 rupiah. Oke, jadi ada proses tawar-menawar, bargaining dari angka 4 juta rupiah sampai akhirnya kamu tidak harus membayar apa-apa. Itu artinya angka tersebut dari yang 4 juta tertulis di atas kertas, kemudian keluar dari mulut staf tersebut. Berapa yang dia minta pada saat itu? Iya. Berapa yang dia minta pada saat itu? Kamu bilang turun angkanya. Itu dari 4, sekian. Kemudian ya udah, kalau setengahnya gimana?
saya menolak, kemudian ya udah kalau 1 juta gimana? Saya tolak lagi, kemudian keluarlah itu, ya udah kamu punya uang berapa di situ. Oke, apakah kamu pada saat itu bertanya, kalaupun kamu memberikan uang, entah berapapun itu jumlahnya, bagaimana cara pembayarannya? Apakah langsung dikasihkan kepada staf tersebut, ditransfer atau bagaimana? Oh ya, staf tersebut minta secara kontan, Cash. Artinya diberikan kepada staf tersebut berapapun nilai nominalnya. Dibayarkan langsung, ya. Oke, baik. Fatima, kejadian sudah dari tahun 2015, artinya kurang lebih sudah hampir 8 tahun. Mengapa kamu baru bercerita ini sekarang? Apakah atau mungkin sebelumnya kamu sudah pernah membuka ini atau menyampaikan keluhan atau aduan kamu kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai, baik pusat maupun wilayah Bandung pada saat itu, atau bagaimana? Kenapa baru sekarang kamu bersuara? Sebetulnya kalau dilihat dari tweet saya, itu menanggapi balasan Twitter Bea Cukai yang juga menanggapi salah satu pengguna Twitter yang dia bilang dapat gift dari temannya di luar negeri berupa art, tapi kemudian dikenakan biaya bea cukai sebesar 2 juta. Nah, di situ kemudian datanglah Bea Cukai dengan balasan dari Twitternya mengatakan bahwa memang semua benda yang masuk ke Indonesia maupun itu gift atau hadiah akan dikenakan pajak atau bea cukai. Nah, di situ karena saya punya memori seperti ini, itu pure tweet curhat. Wah iya nih, saya juga punya kejadian seperti ini. Akhirnya saya ceritakan di Twitter dan ternyata jadi ramai seperti sekarang. Oke, sebenarnya kenapa kami juga ingin mengundang perwakilan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk bisa berdiskusi, untuk bisa memberikan pemahaman kalaupun memang ada harga atau biaya yang harus dibayarkan terkait dengan hadiah, pengiriman atau dan lain sebagainya, sehingga masyarakat bisa jelas. Kalau begini mungkin kita masih menerawang kan. Kalaupun memang pada saat itu harus dikenakan biaya dan kamu harus membayar dengan jumlah sekian, apakah kamu akan membayar pada saat itu? Jika memang diberikan pemahaman atau informasi yang benar ya. Jika memang harus dibayar, misalnya 4 jutakah sesuai yang tertera di surat, itu mungkin saya akan menyerah. Saya tinggalkan pialanya, silakan. Karena saya merasa saya tidak ada tanggung jawab untuk membayar segitu besarnya dari apa yang sudah saya perjuangkan sendiri tanpa sponsor, tanpa hadiah uang tunai. Itu kan apa ya? Hadiah itu seharusnya sesuatu yang membahagiakan, tapi malah jadi sesuatu yang merepotkan. Di situ apa ya? Untukku agak terlalu tidak masuk akal sih. Oke, pada saat itu staf tersebut perempuan yang tadi kamu sampaikan, apakah dia menjelaskan mengapa sampai pada akhirnya kamu dikirimi surat, kemudian ada angka 4 juta di sana, artinya ada informasi yang jelas mengenai poin A, B, C, D sampai Z, apakah itu terdeliver kepada kamu, tersampaikan kepada kamu? Ya, di awal memang dijelaskan ini seperti ini, memang ketentuannya seperti ini. Namun yang saya tidak pahami saat itu adalah itu kan apa ya? Dia benda hadiah tanpa harga. Namun di situ pihak Bea Cukai mencantumkan harga di barang tersebut, kemudian dihitung-hitung barulah muncul si angka 4, sekian itu. Memang juga beliau juga menjelaskan kalau memang seperti yang dibalas oleh Twitter Bea Cukai, semua yang masuk ke Indonesia karena gift itu akan dikenakan pajak, namun memang bisa diajukan mengajukan keberatan ke Bea Cukai secara langsung jika memang ada berkas-berkas yang memadai. Oke, sekarang unggahan kamu, cuitan kamu, pengalaman kamu menjadi viral, bahkan juga ditanggapi oleh Mas Pras, staf khusus dari Kementerian Keuangan Justinus Prastowo, yang menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan memberikan atau meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi dari Dirjen Bea Cukai. Apakah sudah ada yang menghubungi atau menanyakan seperti yang
saya tanyakan, artinya bagaimana kronologi sehingga memang nantinya akan ada peningkatan pelayanan dari Dirjen Bea Cukai. Sudah ada? Iya, Bea Cukai sendiri dari Twitter sudah menghubungi saya via DM, menanyakan kronologi secara detailnya seperti apa, lokasi di mana, kapan itu semua kejadian terjadi. Ya, mereka juga meminta maaf, namun jawabannya adalah mengulang seperti yang sudah pernah dijawabkan di Twitter lainnya, bahwa memang semua benda yang masuk ke Indonesia akan, walaupun itu hadiah, gift, akan tetap dikenakan biaya bea cukai. Oke, baik, Seperti baik. itu. Baik. Terima kasih Fatimah Zahra Tunisa yang juga sudah berbagi cerita atau pengalamannya. Mudah-mudahan seperti kata Mas Pras melalui cuitannya ini akan menjadi pelajaran khususnya untuk Direktorat Jenderal Bea Cukai Indonesia untuk terus meningkatkan pelayanan dan memberikan pemahaman edukasi sehingga masyarakat tidak salah tafsir atau salah tangkap ya. Terima kasih Fatimah, selamat malam, sehat selalu. Terima kasih.